Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayatul Afida, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 35 dari instansi RSUD Ibnu Sina, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan botol susu yang benar. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada orang tua dan juga masyarakat luas bagaimana cara yang benar untuk membersihkan botol susu, serta apa sih dampaknya jika botol susu tidak dibersihkan dengan cara yang benar. Jadi dampaknya itu masih menempelnya bakteri, virus, dan parasit pada botol susu yang dapat mengakibatkan beberapa penyakit, antara lain sariawan, diare, dan juga muntah, serta penurunan penyerapan zat nutrisi yang dapat mengakibatkan munculnya gangguan pertumbuhan pada anak. Untuk langkah yang pertama, saya akan menjelaskan persiapan alat. Jadi alat apa saja sih yang digunakan untuk mencuci botol? Yang pertama adalah sikat besar. Ini nanti akan digunakan untuk mencuci botol dan juga tutup botolnya. Kemudian sikat yang kecil ini untuk membersihkan nipel dan juga ring leher botolnya. Kemudian sabun pencuci botol. Sangat saya sarankan untuk memilih sabun pencuci botol khusus untuk bayi karena tidak ada kandungan deterjen di dalamnya. Kemudian botol susu yang dalam kondisi kotor yang akan kita bersihkan. Kemudian penjepit botol susu. Kemudian panci untuk merebus air. Kemudian ini adalah air bersih yang nantinya akan direbus untuk mensterilkan botol dan juga untuk dimasukkan ke dalam alat pensteril modern. Di sini ada box untuk menyimpan botol yang sudah steril. Kemudian alat pensteril modern. Ini wadah untuk meniriskan botol yang sudah disterilkan. Yang terakhir ada wadah untuk botol kotor yang akan dicuci. Letakkan botol yang akan dicuci ke dalam wadah supaya botol tidak bersentuhan langsung dengan tempat cuci piring. Masukkan sabun pencuci botol ke dalam semua bagian botol satu persatu, secukupnya saja ya. Selanjutnya, sikat botol dari bagian yang paling bawah sampai bagian atas dan tidak terlihat lagi ada sisa susu yang menempel. Kemudian sikat juga bagian leher botol dan bagian luarnya juga. Selanjutnya, sikat tutup botol dalam dan bagian luar. Kemudian sikat nipel botol menggunakan sikat yang kecil supaya bisa bersih merata sampai ke bagian yang paling ujung. Bersihkan sela-selanya. Karena di sini tempat yang paling sering tidak terlihat, jadi harus benar-benar dibersihkan merata. Kemudian untuk ring botol, ring leher botol juga dibersihkan menggunakan sikat yang kecil karena akan lebih mudah jika menggunakan sikat yang kecil. Bagian luarnya juga. Selanjutnya, bilas semua bagian botol sampai bersih dan tidak ada sisa sabun ataupun susu yang menempel. Bagian nipel hingga bagian lubang yang di atas ini kita bersihkan. Kita pindahkan ke wadah yang bersih. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu.
melakukan cuci tangan. Jika sudah, nipel dan rim botol kita rakit terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penyerilan. Jadi dirakit dulu. Jika sudah, akan kita lakukan sterilisasi pada botol. Jika botol disterilkan menggunakan alat penyeteril modern, maka caranya yang pertama adalah sambungkan alat ke aliran listrik. Kemudian isi air ke dalam alat sterilisator. Saya sudah memasukkan airnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan botol dalam posisi menghadap ke bawah. Kenapa? Agar uap bisa masuk secara merata sampai ke dalam botolnya. Selanjutnya, tutup botol juga diposisikan menghadap ke bawah. Dan yang terakhir, nipel yang sudah terpasang pada ringnya. Kemudian tutup alat penyeteril, nyalakan sampai lampu indikator menyala. Tunggu sampai lampu indikator mati sendiri. Jika lampu indikator sudah mati, maka kita ambil botol yang sudah steril dan kita pindahkan ke wadah untuk ditiriskan dulu beberapa saat. Kita tutup sterilnya, kemudian kita ambil menggunakan penjepit khusus untuk botol bayi. Kita pindahkan, kemudian tutupnya. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memegang botol yang sudah bersih ataupun yang sudah steril. Jika botol sudah disterilkan, baik itu menggunakan alat penyeteril modern atau menggunakan air yang mendidih, botol ditiriskan beberapa saat, kemudian rakit kembali botol yang sudah steril. Ambil tutupnya, kita tutupkan di ring beserta nipelnya, tinggal kita tutupkan saja ke botolnya, kita tutup rapat. Sangat tidak diperbolehkan mengeringkan botol menggunakan lap, karena bagian botol yang sudah steril akan terkontaminasi lagi dengan lap yang kita gunakan. Setelah itu, botol kita simpan di dalam box dan siap untuk digunakan kembali. Jika menyeterilkan botol menggunakan air mendidih, maka caranya rebus air sampai air itu mendidih, kemudian matikan kompornya terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan botol dan perangkat-perangkatnya dan rendam selama kurang lebih 5 menit. Jika sudah direndam selama kurang lebih 5 menit, kemudian angkat botol dan perangkatnya, pindahkan ke wadah yang bersih untuk ditiriskan beberapa saat. Jangan rendam botol sampai air rendaman dingin kembali, karena bakteri akan menempel dan kembali masuk ke dalam botol yang sudah steril. Angkat semua bagian-bagiannya. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memegang botol yang sudah bersih ataupun yang sudah steril. Jika botol sudah disterilkan, baik itu menggunakan alat penyeteril modern atau menggunakan air yang mendidih,
botol ditiriskan beberapa saat, kemudian rakit kembali botol yang sudah steril. Ambil tutupnya, kita tutupkan di ring beserta nipelnya, tinggal kita tutupkan saja ke botolnya, kita tutup rapat. Sangat tidak diperbolehkan mengeringkan botol menggunakan lap, karena bagian botol yang sudah steril akan terkontaminasi lagi dengan lap yang kita gunakan. Setelah itu, botol kita simpan di dalam box dan siap untuk digunakan kembali. Saya akan memberikan penjelasan kenapa botol susu tidak boleh direbus, namun menggunakan air mendidih yang sudah dimatikan kompornya. Karena beberapa botol susu mengandung senyawa bisphenol A atau BPA yang bisa terlepas ketika dipanaskan dan larut ke dalam susu. Jika tertelan oleh anak, zat kimia ini dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan seperti gangguan tumbuh kembang, kerusakan otak, dan gangguan daya tahan tubuh pada anak. Sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.